Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan Bapak, nama saya Ridwan Harta, NIM 2502011008996, dari Prodi S1 Manajemen, kelas MJ 514, tahun pelajaran 2025-2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko kejahatan cyber dalam perlindungan dana nasabah perbankan. Langsung saja, latar belakang dan fokus masalah. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam industri perbankan melalui digital banking. Layanan seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran elektronik memberikan kemudahan serta efisiensi bagi nasabah. Namun, digitalisasi ini juga menghadirkan risiko baru, khususnya kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan dana nasabah. Kejahatan cyber dapat berupa phishing, malware, kebocoran data, dan social engineering yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan merusak reputasi bank. Risiko tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kejahatan cyber menjadi tantangan penting dalam sistem manajemen risiko bank. Pendekatan penelitian atau studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui studi literatur dan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dinamika kejahatan cyber dalam sektor perbankan serta menganalisisnya berdasarkan teori manajemen risiko yang telah dipelajari. Data yang digunakan bersifat ilustratif dan deskriptif, dengan fokus pada jenis kejahatan cyber yang umum terjadi di perbankan digital, dampaknya terhadap dana nasabah, serta kategori risiko yang ditimbulkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami tantangan pengelolaan risiko secara komprehensif. Kajian teori manajemen risiko. Dalam konsep manajemen risiko, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya penyimpangan negatif dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mengelola risiko melalui proses yang sistematis. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Selain itu, terdapat beberapa strategi penanganan risiko, yaitu penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, dan penerimaan risiko. Dalam konteks perbankan digital, risiko kejahatan cyber termasuk dalam kategori risiko operasional dan strategis yang memerlukan pengelolaan secara integrasi. Dinamika kejahatan cyber perbankan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola operasional perbankan. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara fisik, kini beralih ke sistem digital yang berbasis teknologi informasi. Namun, perubahan ini juga meningkatkan exposure terhadap kejahatan cyber. Pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi untuk melakukan serangan seperti phishing, malware, pencurian identitas, dan manipulasi sistem transaksi. Kejahatan cyber bersifat dinamis karena terus berkembang mengikuti inovasi teknologi. Hal ini menyebabkan meningkatnya frekuensi dan dampak risiko, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam manajemen risiko perbankan. Analisis teori pencegahan risiko. Teori manajemen risiko menawarkan berbagai strategi penanganan risiko, yaitu risk avoidance, risk reduction, risk transfer, dan risk acceptance. Dalam perbankan digital, strategi penghindaran risiko sulit dilakukan karena layanan digital sudah menjadi kebutuhan utama. Oleh karena itu, strategi yang paling relevan adalah pengurangan risiko dan pengendalian risiko. Pengurangan risiko dapat dilakukan melalui penerapan autentikasi berlapis, enkripsi data, sistem deteksi dini, serta pengawasan internal yang ketat. Dengan pengendalian yang baik, bank dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kejahatan cyber serta mengurangi dampak kerugian. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko cyber. Risiko kejahatan cyber dalam perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah teknologi, yaitu kompleksitas sistem informasi yang dapat membuka celah keamanan. Kedua,
manusia, baik dari sisi pegawai bank maupun nasabah. Kesalahan manusia, kelalaian prosedur, serta rendahnya literasi digital dapat meningkatkan probabilitas kejahatan cyber. Faktor ketiga adalah lingkungan eksternal, seperti perkembangan teknologi kejahatan, kondisi sosial ekonomi, dan regulasi. Faktor keempat adalah sistem pengendalian internal. Bank yang memiliki pengendalian internal yang kuat akan mampu memitigasi risiko kejahatan cyber. Integrasi manajemen risiko dalam strategi bank. Pengelolaan risiko kejahatan cyber tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dalam strategi perbankan secara keseluruhan. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan strategis. Bank perlu menetapkan kebijakan risiko yang jelas, menentukan batas toleransi risiko, serta menyelaraskan tujuan bisnis dengan kemampuan pengendalian risiko. Selain itu, monitoring dan evaluasi risiko harus dilakukan secara berkelanjutan agar bank mampu menghadapi dinamika kejahatan cyber secara adaptif dan menjaga keamanan dana nasabah. Kesimpulan dan rekomendasi. Digital perbankan memberikan banyak manfaat, tapi menghadirkan risiko kejahatan cyber yang kompleks. Risiko dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, serta penurunan kepercayaan publik. Kejahatan cyber merupakan risiko operasional yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor teknologi, manusia, lingkungan, pengendalian internal. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang terintegrasi menjadi kunci utama dalam perlindungan dana nasabah. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem keamanan teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan edukasi kepada nasabah, serta memperkuat kerjasama dengan regulator dan pihak keamanan cyber. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.